Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Musawir, serta Latsar 2022 golongan 2 angkatan 1 kelompok 1 dari instansi UPT Puskesmas Posek. Kali ini saya akan bercerita pengalaman pembelajaran tentang agenda 3. Sesuai jadwal sinkronus, hari ini Selasa 23 Agustus 2022 dari mulai jam 10.30 hingga 12 WIB. Dengan tutor yaitu Ibu Nurse Devi Melianasari Escape MSI dengan tatap muka via Zoom. Tahap pertama kami memperkenalkan diri satu sama lainnya. Kemudian dilanjutkan diskusi materi agenda 3. Selanjutnya penyampaian materi oleh tutor tentang Smart ASN dan manajemen ASN. Tahap terakhir kami diberikan tugas individu dan tugas kelompok. Adapun tugas individu kami yaitu berupa learning journal tentang pembelajaran hari ini. Dan yang kedua, tugas kelompoknya yaitu tentang analisis kasus. Saya akan menjabarkan sedikit tentang Smart ASN dan manajemen ASN. Apa itu Smart ASN? Setiap ASN harus dapat merespon perkembangan teknologi dan informasi dengan positif. Setiap ASN harus dapat bersikap adaptif terhadap teknologi agar kinerja pelayanan lebih cepat, akurat, dan efisien. Berpikir kritis. Menurut C.C. Wijaya tahun 2010, berpikir kritis yaitu kegiatan menganalisis ide atau gagasan ke arah yang lebih spesifik. Membedakannya secara tajam, memilih, mengidentifikasi, mengkaji, dan mengembangkannya ke arah yang lebih sempurna. Smart governance. Masyarakat memiliki pola keseharian yang berbeda di era informasi ini, sehingga struktur pemerintahan juga harus ikut beradaptasi dalam memberikan pelayanan transparan, inovasi, efisien, dan social impact. Profil Smart ASN. Yang pertama, integritas. Yang kedua, nasionalisme. Yang ketiga, profesionalisme. Yang keempat, wawasan global. Yang kelima, IT dan bahasa asing. Yang keenam, hospitality. Yang ketujuh, networking. Yang kedelapan, entrepreneurship. Yang kedua, manajemen ASN. Di dalam manajemen ASN ini terdapat 3 bagian, yaitu pertama, kedudukan ASN, peran ASN, hak dan kewajiban ASN, kode etik dan kode perilaku ASN. Yang kedua, sistem merit. Yang ketiga, mekanisme pengelolaan ASN. Di dalam kedudukan ASN, berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas yang pertama, pegawai negeri sipil, dan yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Selanjutnya, peran ASN. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayan publik. Dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Hak dan kewajiban ASN. Mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua, cuti. Yang ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat, perlindungan. Dan yang kelima, pengembangan kompetensi. Hak dan kewajiban ASN P3K. Yang pertama, mendapatkan gaji dan tunjangan. Yang kedua, mendapatkan cuti. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan. Dan yang keempat, pengembangan kompetensi. Manajemen ASN yang selanjutnya yaitu sistem merit. Apa itu sistem merit? Pada dasarnya adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya, yaitu kompetensi dan kinerja. Di dalam sistem merit terbagi dua, yaitu konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Yang kedua, kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN.
Manajemen ASN yang terakhir yaitu mekanisme pengelolaan ASN. Pengelolaan atau manajemen ASN pada dasarnya adalah kebijakan dan praktek dalam mengelola aspek manusia atau sumber daya manusia dalam organisasi, termasuk dalam hal ini adalah pengadaan, penempatan, mutasi, promosi, pengembangan, penilaian, dan penghargaan. Yang pertama yaitu manajemen PNS. Penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan. Yang kedua, manajemen P3K. Sama halnya dengan manajemen PNS, P3K juga mendapatkan penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan penjanjian kerja, serta perlindungan. Sekian ulasan learning jurnal saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.